Pertama di mana bagian saya yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Masalah sosial yang terjadi sekarang ini kebanyakan juga menimpa seorang anak, di mana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-haknya untuk hidup. Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah atau wilayah yang terdapat banyak kasus anak berhadapan dengan hukum, seperti korban tindak kekerasan, korban pelecehan seksual, pelaku persetubuhan, dan tindak pidana lainnya. Dalam kondisi yang seperti ini, jika seorang anak sudah berhadapan dengan hukum, maka sangat berpengaruh buruk bagi dirinya, terutama bagi kondisi sosial dan psikologisnya, serta hak-haknya sebagai anak terabaikan. Adapun contoh kasus yaitu pada tanggal 13 Agustus 2022, Polres Goa menerima laporan dari orang tua korban pencabulan, di mana seorang pria berusia 70 tahun inisial SH di Kabupaten Goa diamankan polisi karena diduga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang baru berusia 6 tahun. Di mana si pelaku melakukan aksi pencabulan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya ketahuan oleh orang tua korban dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Namun, sebelum diamankan oleh pihak polisi, pelaku sempat dimasa oleh warga. Dari berbagai macam kasus anak berhadapan hukum, maka dibutuhkan peran pekerja sosial bagi individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Dengan banyaknya permasalahan sosial saat ini, maka dipandang perlu adanya tenaga pekerja sosial yang memang benar-benar ahli dan berpotensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah sosial yang terjadi pada anak. Bagian yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana pada bagian ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum, kasus persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten Goa. Yang kedua yaitu bagaimana upaya pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum, kasus persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten Goa. Yang ketiga yaitu apa yang menjadi penghambat pekerja sosial perlindungan anak di Kabupaten Goa dalam melaksanakan perannya. Bagian yang ketiga yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokus. Fokus penelitian, di mana berdasarkan judul yang diajukan, yaitu peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum di Kabupaten Goa, maka fokus penelitiannya yaitu peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum di Kabupaten Goa. Yang kedua yaitu deskripsi fokus, di mana deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian tersebut. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu yang pertama peran pekerja sosial perlindungan anak, di mana barang yang dimaksud adalah yang terkait dengan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Goa sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kedua yaitu anak berhadapan hukum di Kabupaten Goa.
di mana anak berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud adalah kasus persetubuhan anak di bawah umur, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun usia untuk pelaku, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun dan berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui upaya pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Goa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat pekerja sosial perlindungan anak di Kabupaten Goa dalam melaksanakan perannya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memberikan informasi yang bukan hanya dijadikan sekedar teori, bahkan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari agar senantiasa meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan sosial. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pekerja sosial perlindungan anak telah terdidik dan terlatih dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi pada anak. Bagian terakhir yaitu kajian pustaka, di mana eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh peneliti untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang terjadi menjadi kajian tentang peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak di berhadapan hukum di Kabupaten Goa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, skripsi atas nama Intan Karangan, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015 dengan judul Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, studi kasus di Balai Permasyarakatan kelas 2 Palopo. Penelitian tersebut menjelaskan implementasi peran pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Balai Permasyarakatan kelas 2 Palopo dan faktor-faktor penghambat petugas pembimbing permasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan di Balai Permasyarakatan kelas 2 Palopo. Yang kedua yaitu tesis atas nama Astuti Indrawati, sarjana sosiologi, program studi interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi pekerja sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul Implementasi Sistem Diversi dan Sinergi Jejaring pekerja sosial dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta dan relasi antar stakeholder dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta sinergi jejaring pekerja sosial dalam upaya diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Yang ketiga yaitu jurnal atas nama Nephew Farida Aryani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 Cililitan Jakarta Timur dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. Penelitian tersebut menjelaskan implementasi pelaksanaan sistem pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sedangkan dalam penulisan ini, peneliti akan menjelaskan peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum di Kabupaten Guam. Upaya pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum di Kabupaten Goa dan yang menjadi penghambat pekerja sosial perlindungan anak di Kabupaten Goa dalam melaksanakan perannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Anwar akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Bab kedua, bagian A, pekerja sosial. Pekerja sosial, profesi yang memberikan bantuan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial serta membantu pemecahan masalah sosial pekerja. Seseorang yang menjalankan profesi yang membantu masyarakat memecahkan masalah, mengoptimalkan fungsi sosial individu, kelompok, dan komunitas, serta mendekatkan mereka pada sistem sumber daya. Pekerja sosial perlindungan anak profesional adalah seorang yang bekerja pada instansi pemerintahan maupun swasta saat mempunyai kompetensi, pendidikan, dan pengetahuan khusus. Dari pengertian di atas, pekerja sosial merupakan suatu ilmu yang menitikberatkan pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan mengedepankan teori-teori tentang perilaku manusia dan sistem sosial untuk mencapai hal tersebut. Pekerjaan sosial meliputi peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan komunitas dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, memberikan alternatif pemecahan masalah, mendekatkan mereka pada sistem sumber, berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan menciptakan lingkungan sendiri. Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, ekonomi, dan politik. Dari definisi di atas terlihat jelas bahwa pekerjaan sosial adalah ilmu yang menitikberatkan pada intervensi dalam profesi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Terus B, bagian perlindungan anak. Anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan, adalah anak seseorang yang belum dewasa. Anak usia dini adalah anak dewasa 18 tahun sebelum mereka menjadi orang dewasa. Masa kecil perlu perawatan dan perlindungan khusus agar siap memasuki kehidupan dewasa. Namun setiap budaya memiliki batasan yang berbeda dengan setiap tahapan masa kanak-kanak dan harapan tentang apa yang anak-anak bisa lakukan. Perlindungan anak pengakuan internasional, hak dan anak PBB 1989 konvensi. Prinsip non-diskriminasi dalam konvensi hak anak adalah pasal 2. Hak anak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak asuh harus berlaku tanpa diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak adalah pasal 3. Tindakan anak ditentukan oleh yang terbaik bagi anak. Hak anak meliputi hidup, kelangsungan hidup, perkembangan. Pasal 6, hak anak hidup, hak anak harus diakui dan terjamin menghormati pendapat anak. Pasal 12, setiap anak memiliki hak dan martabat yang harus melindungi dan diberikan meskipun tanpa diminta. Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak adalah kewajiban kita. Anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan agar dapat berkembang dengan baik. Anak rentan terhadap kejahatan. Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan melindungi hak-hak anak. Semua kegiatan bertujuan untuk melindungi anak-anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Berpartisipasi dengan optimal dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
keterlibatan dalam konflik terlibat dalam kecemasan sosial dan kekerasan, keterlibatan perang untuk melindungi anak. Pemerintahan membentuk KPIA. Badan ini adalah salah satunya lembaga yang ditugaskan untuk meningkatkan perlindungan anak. Tugas negara dan pemerintahan adalah: 1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa memerdulikan aspek demografis seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa atau status hukum. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana anak, menjamin perlindungan dukungan dan kesetaraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua atau wali hukum. Memonitor praktik perlindungan anak dan memastikan hak dan berekspresi anak sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. KPAI didasarkan pada Kompres RI tidak untuk memenuhi kewajiban pasal 74, 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003. Anak yang berhadapan dengan hukum. Persetubuhan dengan anak di bawah umur merupakan anak yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai korban atau saksi dalam tindak pidana. Merujuk anak tertentu, orang usia 12-18 tahun yang diduga melanggar hukum dianggap anak nakal dan disebut anak. Anak-anak menjadi korban dari kejahatan itu adalah penderitaan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mereka mengalami penderitaan fisik, emosional, dan kerugian ekonomi. Saksi anak adalah anak di bawah umur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pidana. Contohnya yang pernah Anda saksikan atau alami sendiri, 19 hubungan seksual saat ini adalah antara pria dan wanita. Sekitar kasus tindak seksual anak tanpa hubungan hukum. Jika pelakunya orang dewasa dan korbannya anak-anak, maka anak yang dimaksud adalah anak korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 menyebutkan hukuman maksimum 5 tahun korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 menyebutkan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan benda maksimum 5 miliar. Ketentuan pidana juga berlaku bagi mereka yang menipu, menyampaikan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seks dengan dirinya atau orang lain. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, sah, guru, teman kanak-kanak, pendidikan atau tenaga pendidikan, maka pidana dengan akan ditambah sepertiga dari tindak pidana intimidasi sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, pasal 1 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan atau mengancam anak dengan kekerasan sesuai pada pasal 76D ayat 1. Islam melarang hubungan dengan seksual tanpa ikatan yang sah, bukan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana zina. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 berkata, untuk menjauhi zina, perzinahan adalah perbuatan keji. Saya memiliki hubungan buruk dengan dia dan orang lain. Baik, selanjutnya metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji perilaku suatu individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektivitas pemaknaannya. Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri, tapi memiliki keterkaitan dengan berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektivitas maupun kenyataan subjektivitas. Penelitian ini difokuskan pada peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Goa. Bagian B, lokasi penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu
peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan hukum di Kabupaten Goa. Maka, penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang lokasinya tidak berfokus pada satu instansi. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian tersebut yaitu area lingkungan kerja pekerja sosial perlindungan anak di Kabupaten Goa, Polres Goa, Kejaksaan Negeri Sungguh Minasa, dan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Next, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan secara langsung tanpa mengutarakan pendapat orang lain. Sedangkan data sekunder bersumber dari tulisan atau dokumen-dokumen berupa referensi tertulis, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Goa. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah yang pertama, pekerja sosial profesional perlindungan anak di Kabupaten Goa terdapat 3 orang. Kedua, Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Goa 1 orang. 3, Jaksa Penuntut Umum 1 orang. 4, Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa 1 orang. Next, instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, instrumen observasi, yaitu alat yang digunakan oleh peneliti pada saat melakukan observasi untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Goa. Kedua, instrumen wawancara, yaitu alat yang digunakan pada saat melakukan wawancara oleh peneliti terhadap informan. Ketiga, instrumen dokumentasi, yaitu alat yang digunakan pada saat mengambil data atau dokumentasi yang sudah ada terkait dengan peran pekerja sosial perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Goa. Alat yang dimaksud berupa kamera, flash disk, CD, dan sebagainya. Kemudian, penggunaan data. Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi objek peneliti, namun juga merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang. Data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari yang pertama, analisis selama pengumpulan data. Kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, verifikasi atau penarikan kesimpulan.